Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Aku mengerti bahwa berat untuk percaya bahwa kau dan aku tidak sendiri dalam masa penderitaan, luka dan kecewa. Kau dan aku merasa sulit percaya, sekaligus bertanya-tanya, kenapa Allah membiarkan kita mengalami segala hal yang membuat batin terluka dan hidup seakan-akan menjadi beban yang menyesakkan dada? Bencana alam, perampokan dan kejahatan, ketidakadilan, penyakit berat yang kita atau mereka yang kita sayangi derita. Hal-hal itu semuanya mengarah pada penderitaan dan luka. Dan kita sebagai manusia bisa ada di satu titik ketika kita mulai mempertanyakan cinta dan rencana Allah di dalam hidup kita. Kita bertanya-tanya, mengapa setiap kejadian buruk ini harus terjadi? Saat ini ayat-ayat kasih akan menyajikan 10 alasan tentang mengapa Allah mengizinkan luka dan derita terjadi dalam hidup kita, yang akan terbagi dalam 3 bagian. Publikasi ini disarikan dari artikel 10 Reasons to Believe in a God Who Allows Suffering yang diterbitkan oleh RBC Ministries tahun 2009 dan didukung dengan referensi lain dari berbagai sumber. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku. Buka hatimu dan terima anugerah kasih Allah bersamamu. Beri waktu pada dirimu untuk mengerti mengapa kita dapat selalu mempercayainya, Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Bahkan ketika hidup terasa menyakitkan, terasa menghimpit dan meremukkan tulang dan pikiran, dan kita tidak mengerti mengapa semua ini bisa terjadi. Alasan pertama, luka dan derita ada karena kita sebagai manusia mempunyai kebebasan untuk memilih. Setiap orang tua yang mengasihi anak-anaknya pasti ingin melindungi mereka dari rasa sakit yang tidak perlu mereka alami. Tapi setiap orang tua yang bijak dan mempersiapkan anaknya untuk masa depan, mereka mengetahui adanya bahaya yang akan datang di masa depan akibat melindungi anak secara berlebihan. Mereka mengerti bahwa setiap manusia diciptakan dengan kemampuan untuk memilih. Dunia tanpa adanya pilihan jauh lebih buruk daripada dunia tanpa rasa sakit. Tapi yang lebih buruk lagi adalah apabila dunia ini dihuni oleh orang-orang yang membuat pilihan yang salah, tanpa mengerti konsekuensi dari setiap pilihan yang mereka buat untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain, termasuk juga rasa kecewa dan luka yang bisa menjadi akibatnya. Dalam dunia ini, tidak ada yang lebih berbahaya daripada pembohong, pencuri atau pembunuh, serta manusia-manusia yang sama sekali tidak mempunyai simpati dan empati, yang tidak bisa merasakan kerugian atau akibat dari setiap tindakan yang dia lakukan pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Ayat-ayat untuk direnungkan. Kejadian 2 ayat 15-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Peraturan sudah disampaikan. Diri dan kehendak bebas yang kita punyalah yang menentukan
apa yang akan kita lakukan selanjutnya, serta konsekuensi apa yang akan terjadi kemudian. Alasan kedua, luka dan derita dapat memperingatkan kita akan bahaya. Semua orang pasti tidak menyukai rasa sakit, terutama apabila kita melihat mereka yang kita sayangi mengalami luka dan derita. Namun perlu kita sadari, tanpa luka dan rasa sakit, kita tidak akan mencari dokter. Tubuh yang kelelahan tidak akan mendapatkan istirahat. Penjahat tidak akan takut dengan hukum, dan anak-anak tidak akan mengindahkan konsekuensi dari peraturan. Tanpa rasa sakit, hati nurani, ketidakpuasan yang mengakibatkan kebosanan, dan bahkan kerinduan kita akan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri dan dunia. Kerinduan dan pertanyaan-pertanyaan akan keberadaan Allah. Orang-orang yang rindu akan kehadiran Allah Bapa yang kekal tidak akan menemukannya. Raja Salomo misalnya, yang terpikat oleh kenikmatan dan harus memperoleh pelajaran dari sakit yang dialaminya, menunjukkan bahwa bahkan orang yang paling bijaksana pun bisa menjauh dari rahmat Allah sampai dia ditangkap Allah dari pilihan duniawinya sendiri. Ayat-ayat untuk direnungkan. Mazmur 78 ayat 34 sampai 35. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Alasan ketiga, luka dan derita menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Luka dan derita seringkali terjadi karena orang lain, tapi luka dan derita yang kita alami mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Kemampuan mencintai, berbelas kasih, amarah, iri hati, dan kesombongan bisa muncul ataupun tenggelam karena situasi dan kondisi. Kekuatan dan kelemahan hati kita muncul ke permukaan bukan ketika semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita, tetapi ketika nyala api penderitaan dan godaan menguji karakter kita. Seperti emas dan perak yang dimurnikan dengan api, dan seperti batu bara butuh waktu dan tekanan untuk menjadi permata. Hati manusia terungkap dan terbentuk dengan menahan tekanan dan panasnya waktu dan keadaan. Kekuatan karakter tidaklah ditampilkan saat semua yang ada di dalam dunia kita berjalan baik-baik saja, tetapi pada saat rasa sakit dan penderitaan terjadi di dalam hidup kita. Ayat-ayat untuk direnungkan. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah bagian pertama dari seri Mengapa Allah mengizinkan kita terluka dan menderita, disampaikan kepadamu saat ini, saudara dan saudariku. Allah mengasihimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.